Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi eksponen. Nah, pertama-tama kita akan belajar terlebih dahulu atau mengingat-ingat kembali mengenai konsep eksponen. Nah, mari kita ke slide selanjutnya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bilangan eksponen. Nah, kita akan mengetahui seperti apa sih bilangan eksponen itu. Nah, dulu kalian waktu masih SD pernah belajar mengenai perkalian. Misalnya, perkalian 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, itu angka 2 itu dikalikan dengan 2, berarti kan angka yang sama dikalikan sebanyak 2 kali. Nah, itu bisa kita tulis juga menjadi 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu artinya sama dengan apa? Nah, sama dengan 2 dikalikan dengan 2. Kita mengalikan 2 sebanyak 2 kali. Nah, contoh lainnya misalnya 2 pangkat 3. Nah, itu kan artinya sama dengan kita mengalikan angka 2 sebanyak 3 kali. Jadi 2 dikali 2 dikali 2. Bukan artinya itu 2 dikali 3. Itu salah. Jadi kita mengalikan 2-nya sebanyak 3 kali. Nah, eksponen itu artinya perkalian dari angka atau bilangan yang sama secara berulang. Nah, seperti tadi, yang 2 kali 2 kali 2, kan artinya sama dengan 2 pangkat 3. Jadi, ada angka atau bilangan 2 tadi yang dikalikan secara berulang. Definisinya sama dengan A pangkat N. Nah, sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Nah, di sini tuh ada N faktor ini maksudnya misalnya kita bisa A pangkat 5, berarti artinya A-nya itu dikalikan sebanyak 5 kali. A dikali A, dikali A, dikali A, dikali A. Nah, seperti itu. Nah, diingat-ingat mengenai definisi ini. Nah, di sini ada ketentuannya. Nah, A itu disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Dan N itu disebut pangkat atau eksponen. Nah, jangan tertukar antara A dan antara N. Antara mana yang bilangan pokok dan mana yang eksponennya. Karena kita akan di pembahasan yang selanjutnya kita akan banyak membahas mengenai mana yang eksponen atau mana yang bilangan pokoknya. Contohnya, nah di sini ada 2 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ada 2-nya itu dikalikan secara berulang sebanyak 5 kali. Nah, sama dengan 32. Nah, 2 pangkat 5 ini. Nah, ini yang dilingkari ini, yang berwarna hijau, ini dibacanya menjadi 2 pangkat 5. Nah, di sini 2-nya itu adalah bilangan pokok atau basis dan 5-nya itu pangkat atau eksponen. Jangan tertukar sekali lagi. Nah, di sini ada contoh lainnya, misalnya 8 pangkat 3 sama dengan 8 dikali 8 dikali 8 dikali 8 sama dengan 512. Nah, seperti itu. Silahkan baca sendiri contohnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari atau mengenal tentang sifat-sifat eksponen. Yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A-nya tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, 15 pangkat 0 sama dengan 1, 100 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, mau berapapun basisnya itu, jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Sifat yang kedua, A pangkat M dikali
dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, kalau basisnya itu sama, kan di situ basisnya A dan A, nanti sama basisnya. Jadi, kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Nah, jadi A di pangkat M ditambah N. Sebagai contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Nah, karena basisnya itu sama, yaitu 2, kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Jadi, kita jumlahkan 3 ditambah 5. Jadi, 2 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Sifat yang ketiga, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kalau tadi perkalian, ini pembagian. Jadi, misalnya bilangan pokoknya itu sama, nah ada pembagian di situ, jadi sifatnya itu kita tinggal mengkurangkan pangkatnya saja. Jadi tinggal kita kurangkan A, kan karena tadi basisnya sama, jadi kita tinggal mengurangkan M dikurang N. Sebagai contoh, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 2. Sifat yang keempat, ada A pangkat M pangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, jadi seperti itu. Sebagai contohnya, ada 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 5. Nah, kalau misalnya seperti itu, jadi kita tinggal mengkalikan pangkatnya saja. Jadi, 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, ini kan, tadi kan eksponen itu artinya perkalian yang berulang. Perkalian bilangan sama yang berulang. Nah, di sini bilangan yang sama itu maksudnya 2 pangkat 3 itu. Ini 2 pangkat 3 itu dikalikan secara berulang. 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 sebanyak 5 kali. Nah, untuk menyingkatnya kita bisa langsung mengkalikan pangkatnya saja. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi 2 pangkat 15. Nah, sifat yang kelima ada A dikali B pangkat N. Jadi A dan B-nya itu pangkat N. Sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, sebagai contoh, 2 dikali 7 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Jadi seperti itu. Nah, silahkan dipahami. Nah, ada lagi sifat eksponen yang selanjutnya. Yang keenam, ada A per M pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Nah, di sini bilangan pokoknya itu sama dengan A per B dipangkatkan dengan M, artinya itu A pangkat M per B pangkat M. Contohnya, 3 per 5 pangkat 6, artinya 3 pangkat 6 per 5 pangkat 6. Sifat yang ketujuh, ada A pangkat minus N. Nah, itu artinya sama dengan 1 per A pangkat N. Sebagai contoh, 3 pangkat negatif 5 sama dengan 1 per 3 pangkat 5. Nah, sifat yang ke-8 ada A pangkat M per N. Nah, di sini pangkatnya yang berupa pembagian. Nah, itu artinya sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Contohnya, 7 pangkat 3 per 2 sama dengan akar kuadrat dari 7 pangkat 3. Nah, seperti itu. Contoh, tentukan bentuk sederhana dari soal pertama, ada 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 4. Nah, di sini mana yang eksponen, mana yang absis? Nah, eksponennya itu adalah 2 dan 4. Absisnya atau bilangan pokoknya itu adalah 4.
Nah, tadi kan kita telah belajar mengenai sifat-sifat dari bilangan eksponen. Nah, ada sifat yang A pangkat M dikali A pangkat N itu artinya sama dengan A pangkat M ditambah N. Kita hanya perlu menjumlahkan pangkatnya saja kalau absisnya itu sama. Kan di sini absisnya sama nih. Absisnya itu 4 dan 4. Jadi kan sama absisnya. Jadi kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Jadi 4 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 4 pangkat 6. Nah, soal yang kedua, ada A pangkat 4 dikali B pangkat 3 per B pangkat 7 dikali A pangkat 2. Nah, tadi mari kita ingat-ingat terlebih dahulu mengenai sifat-sifat dari eksponen. Kan tadi ada sifat yang A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi kita tinggal mengkurangkan dari pangkatnya itu jika syaratnya itu jika absisnya itu sama. Nah, di sini absisnya itu kan ada A dan B. Jadi kita kelompokkan dulu. Jadi A pangkat 4 dikurang 2 dikali B pangkat 3 dikurang 7 sama dengan A pangkat 2 dikali B pangkat negatif 4. Nah, di sini ada B pangkat negatif 4. Tadi di sifat-sifat kita telah belajar mengenai A pangkat M, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, di sini ada B pangkat negatif 4. Artinya itu sama dengan 1 per B pangkat 4. Jadi jawabannya adalah A pangkat 2 per B pangkat 4. Nah, latihan. Nah, di sini ada beberapa soal, silahkan dikerjakan di buku tulis. Setelah selesai, foto dan kirimkan ke WA pribadi. Kerjakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Jangan sampai terlambat mengumpulkan. Nah, setelah semua selesai mengumpulkan jawaban ke WA pribadi saya, nanti akan saya bagikan pembahasan dari soal-soal ini. Nah, kalau ada yang belum jelas atau belum paham, silahkan tanyakan. Setelah di akhir pembahasan untuk materi ini. Jadi, silahkan kerjakan latihannya dengan sungguh-sungguh dan kumpulkan tepat waktu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Tetap semangat belajar. Nah, karena ini di era pandemi, tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Jangan sampai sakit. Karena sehat itu mahal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.